but it's out of my control. You'll be left in the dust unless I stop by you. You're a sunflower. I think your love will be too much, or you'll be left in the dust unless I stop by you. Dipancar luaskan dari lantai 2 Gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro, FM 95,8, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Malowopati, mencerahkan dan memberdayakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra setia Malowopati FM, pada siang hari ini Selasa 17 November 2020 berjumpa kembali dengan kami, Guru Bahasa Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Pada siang hari ini saya Bu Retno dari SMP Negeri Model Terpadu didampingi Bu Sri Apriwati dari SMP Negeri 7 Bojonegoro akan memberikan materi atau pelajaran tentang teks cerpen bagi anak-anak kelas 9 SMP. Sebelum kita mulai, terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro di Radio Malowopati FM 95,8 MHz yang telah memfasilitasi PJJ Luring lewat radio ini. Jadi karena fasilitas PJJ Luring lewat radio ini, Bu Apri, anak-anak sangat terbantu. Iya, senang sekali mendengarkan. Kita mulai hari Senin sampai hari Jumat kita bergantian mata pelajaran disampaikan kepada anak-anak baik dari siswa SMP negeri maupun swasta. Siaran ini ya, pembelajaran ini disiarkan langsung di Facebook LPPL Malowopati. Jadi anak-anak selain jika tidak memiliki radio, kemarin ada ini murid saya juga yang ini, Bu, saya tidak punya radio gitu, bisa melihat di FB-nya LPPL Malowopati, atau jika nanti ada yang ketinggalan bisa melihat di FB-nya LPPL Malowopati. Itu anak-anak ya. Nah, pada siang hari ini Bu Apri akan menjelaskan tentang teks cerpen. Tentu anak-anak sudah tahu ya apa itu cerpen, bagaimana itu cerpen, tapi nanti lebih detailnya Bu Apri akan menjelaskan apa sih itu cerpen gitu, ciri-cirinya bagaimana dan seterusnya. Monggo Bu Apri, silakan. Oke, terima kasih Bu Retno. Anak-anak yang terkasih yang sekarang ini sedang menyimak Radio Malowopati, tidak asing bagi kalian jika kalian mempelajari tentang cerita pendek. Teks cerita pendek sering kalian perhatikan dan mungkin merupakan bacaan favorit kalian. Anak-anak, sebelum kita mengupas tuntas masalah cerita pendek, mari kita simak kutipan berikut. Pada saat anak-anak menyimak, anak-anak harus memperhatikan apa teks ini dan diingat kembali ciri-cirinya. Dan jangan lupa, materi ini bisa kalian ringkas, bisa kalian tulis hal-hal yang kalian anggap penting. Kutipan cerita. Ani anak yang pandai. Selain pandai, ia suka menari. Di sekolah ada ekstrakurikuler menari. Tentu Ani salah satu anggotanya. Hari ini sepulang sekolah, Ani ada latihan menari dengan ketiga temannya untuk persiapan lomba lusa. Kring, bunyi bel sekolah berdering. Semua anak keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa anak yang masih di sekolah untuk beberapa kegiatan. Di ruang seni ada Ani, Rida, Cahya, dan Mela.
Mereka berempat yang terpilih mewakili sekolah untuk lomba menari. Sudah 1 bulan terakhir mereka selalu berlatih dengan bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama sekolah. Hari ini adalah hari perlombaan dimulai. Pukul 9 acara dimulai. 15 menit lagi acara dimulai. Tapi sayang, mereka masih terjebak di jalanan dan jalanan macet. Hal inilah yang membuat mereka khawatir. Mereka khawatir akan telat. Namun, mereka tidak ingin di DO. Jika mereka di DO, berarti sia-sia persiapan mereka selama ini. Setelah bergelut dengan kemacetan, akhirnya mereka sampai pada tujuan. Mereka telah telat 30 menit, dan ini membuat mereka semua was-was. Ketika mereka sampai di ruangan lomba, hanya tinggal beberapa peserta yang belum tampil. Mereka masih mendapat kesempatan untuk tampil, walau urutan terakhir. Mereka bersyukur tidak di DO. Pada saat tiba giliran mereka, mereka tampil dan memberikan penampilan yang terbaik dari semua yang telah mereka miliki. Tidak sia-sia. Pada sesi pengumuman, mereka adalah pemenang. Mereka mendapat juara pertama. Ya, menarik sekali ya Bu Apri cerpennya tadi ya. Ini mengisahkan persahabatan antar teman, siswa. Ya, ada perjuangannya juga ya, perjuangan Bu Apri, ya, untuk iya. Meraih sukses. Ternyata di dalam perjuangan itu ada suka dukanya, ada hambatannya. Ada hambatannya. Ya, ada masalah di dalam cerita tersebut. Iya. Terus bagaimana Bu Apri? Itu Oke. yang dibacakan tadi sama Bu Apri itu termasuk cerpen ya Bu Apri? Termasuk cerpen anak-anak contoh ya. Cerpen, ya. Oke, anak-anak, cerita yang dibacakan oleh Bu Apri tadi merupakan cerita sangat pendek. Mengapa sangat pendek? Hanya terangkum dalam beberapa paragraf. Di paragraf tersebut ada pengenalan tokoh, latar. Dan biasanya pada saat memberikan pengenalan tokoh, ia ada di paragraf awal. Bu Retno, Iya. kita kan mengenal media sosial juga, Iya. Facebook terutama. Iya. Sering kita melihat tulisan-tulisan cerita pendek dalam 3 paragraf. Iya, betul. Yang kita sebut istilahnya Dengan pentigram. betul Bu Retno ya. Mungkin anak-anak Cerpen, sekarang ya. juga menulis status panjang. Iya. Yang kadang mereka tidak tahu bahwa dalam status mereka merupakan suatu proses. Iya. Suatu proses. Dalam status mereka yang panjang itu merupakan suatu proses. Ada tokohnya, ada latarnya. Nah, itu bisa menjadi pentigraf ya Bu Apri. Iya, jika di dalam status mereka ada pengenalan yang kita sebut orientasi, Iya. kemudian ada Masalah, peristiwa dan ayat, masalah, ya. dan ada penyelesaian, dan 3 paragraf, maka disebut pentigraf. Anak-anak yang terkasih, pada saat kita membicarakan masalah cerita pendek, sebenarnya kita harus juga tahu bahwa nanti pada saat kalian gemar menulis cerita pendek, maka akan terbentang luas lahan pekerjaan. Seperti yang Ibu Apri dan Ibu Retno bicarakan tadi anak-anak, dalam Facebook itu kita kenal istilah pentigraf. Anak-anak, jika kalian sudah biasa bermain media sosial dan kalian betul-betul cermat, pentigraf itu adalah cerita pendek 3 paragraf dan sekarang ini cukup dikenal oleh masyarakat kita. Siapa penggagasnya? Bu Retno bisa mengingat Iya, kembali? penggagasnya ini kebetulan beliau adalah dosen saya waktu kuliah Iya. ini ya, Pak Teng Sucahyo. Iya. Ini beliau ini selain pokoknya beliau ini ahli sastra Bu. Iya. Spesialisasinya itu di puisi sebenarnya beliau, tapi juga ahli menulis cerpen gitu.
penggagasnya Pak Tengsu Cahyono. Iya, penggagasnya adalah Pak Profesor Tengsu Iya. Cahyono. Kalau penulis cerpen itu yang saya suka Bu Apri ya. Banyak sih penulis-penulis cerpen, tapi yang ini yang terkenal itu seperti Putu Wijaya itu Iya, cerpen-cerpennya itu bagus. Kemudian selain Putu Wijaya itu Profesor Budi Dharma, Budi Dharma. itu juga cerpennya sangat bagus Pak, cerpennya Budi Dharma, terus Ahmad Tohari Ahmad itu Tohari. ya kumpulan cerpennya. iya betul, iya Bu. Senyum Karyamin kalau Senyum tidak salah. Karyamin. Ya, itu kan Dan- fenomenal itu. Betul, dan biasanya Kak pernah masuk ujian nasional juga. Iya, Beberapa kutipan cerpen ya, tersebut. cerpen-cerpen Ahmad Tohari itu banyak diambil menjadi stimulus di dalam soal-soal Iya. ujian nasional dulu Betul. ya. Itu penulis cerpen Indonesia yang saya sangat suka selain Iya. Danarto, kemudian ya Danarto itu juga bagus sekali. Iya. Oke. Anak-anak yang terkasih, anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa, mitra setia Malowapati. Anak-anak, kita di Bojonegoro, kota yang kita cintai. Kita juga punya penulis-penulis terkenal. Contoh, Dita Haka. Dita Haka seorang penulis berjenis kelamin perempuan, genrenya. Kemudian ada nama keren juga, Wina Bojonegoro. Ya. Itu Bu sudah Wina Bojonegoro ya. Salam buat Bu Wina. Bu Wina. Bu Dita. Kemudian Pak Pak Dita. Jonathan. Pak Jonathan Pak Raharjo. Jonathan Raharjo. Ini Oke. dokter hewan ini Bu Iya. Abri ya, tapi beliau sangat suka menulis ya Pak Jonathan ini. Jadi untuk profesi penulis itu tidak harus dari orang yang belajar bahasa Indonesia ya, Benar. semuanya itu bisa menulis. Anak-anak yang terkasih, seperti yang dikatakan Ibu Retno bahwa di dalam menulis, terutama novelis atau cerpenis, tidak perlu harus yang menguasai bahasa. Ternyata seperti Pak Jonathan juga dokter hewan. Oke anak-anak, kita membicarakan hari ini tentang cerpen, sudah sekilas kutipan tadi. Kalau kita berbicara cerpen, tentu anak-anak akan punya tanggapan. Selain disebut cerpen, cerita pendek, istilah lainnya apa? Kira-kira anak-anak bisa enggak menyebutkan? Selain disebut cerita pendek, iya, mungkin ada yang menyebut cerita rekaan. Bisa pula disebut narasi ya. narasi, iya. Pada kesempatan ini anak-anak, kita akan membicarakan struktur cerpen, kemudian tentu saja pengertian juga ya. Ciri-cirinya juga. Heeh. Nah, cerpen itu ciri-cirinya bagaimana gitu ya Bu Betul. Apri. Kadang-kadang anak-anak ini masih suka bingung ini nulis cerpen itu seperti apa ya. Iya. Kita berbicara yang pertama tentang pengertian cerpen anak-anak ya. Bisa disiapkan bukunya, jangan sampai lupa. Jika kalian menganggap penting, ditulis. Anak-anak, cerita pendek itu disebut pula teks narasi. Tujuan dasar teks narasi untuk menghibur dan mendidik, memberi pengetahuan, memberi ajaran, memberi pendapat, untuk mengubah perilaku. Jadi, cerita pendek itu adalah tujuan dasarnya dari narasi seperti itu. Juga diingatkan di sini anak-anak, disimak. Cerita pendek menurut ahli, di sini dikutip oleh Bu Apri dua ahli, yaitu Bapak H.B. Yasin dan Bapak J.S. Badudu. Bagaimana menurut ahli? Menurut H.B. Yasin, cerita pendek
adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Sedangkan menurut C.S. Badudu, cerita pendek adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi kalau cerpen itu peristiwanya terbatas ya Bu Apri ya, hanya satu saja peristiwa atau satu masalah gitu Bu Apri ya. Satu masalah saja. Kemudian berarti kalau hanya satu masalah, tokoh-tokohnya juga tidak banyak Bu Apri ya. Mungkin Tokoh-tokohnya tidak banyak. ya 2 atau 3 novel gitu ya. betul. Ya. Kalau novel itu kan kompleks ya, tokoh-tokohnya Benar. banyak, alur ceritanya juga berliku-liku Iya. gitu ya. Terus kalau ciri-cirinya cerpen gimana Bu Apri ya? Oke. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang keren, anak-anak Bojonegoro yang matoh, yang pokoknya yang sip gitu ya. Anak-anak yang soleha, kita masuk ke ciri cerpen anak-anak ya. Oke, anak-anak. Untuk ciri-ciri cerpen, kita simak ya anak-anak ya. Ciri-ciri cerpen memiliki satu dari apa yang tadi diinformasikan oleh Ibu Retno. Apa kira-kira anak-anak? Ayo. Benar, singkat. Tulisannya singkat gitu ya Bu ya. Benar, Pendek. singkat. Singkat, padat, dan tentu saja lebih pendek dari novel. Ya. Ciri lain, Jumlah kata gitu Bu Apri ya. jumlah katanya Misalnya kira-kira kurang lebih berapa Bu Apri? kurang kalau lebih cerpen, 10.000 10.000 kata. Jadi kalau misalnya Satu- mengetik di laptop itu sudah akan muncul ya berapa Betul. jumlah kata yang. Iya. Tapi kalaupun lebih juga enggak apa-apa Nggak masalah. ya. Itu hanya Nah, perkiraan saja. Dulu saya masih ingat Bu Apri. Cerpen itu salah satu cirinya yang saya ingat itu gini. Kalau anak-anak duduk atau kita membaca sambil duduk Betul, ya. selesai, itulah cerpen. Duduk sebentar Duduk sebentar. kita baca selesai, nah Iya. itulah cerpen. Nah kalau Iya. novel kan butuh berjam-jam gitu. Betul, Iya. berjam-jam. Pada Pada saat saat sekali kita- duduk, istilahnya cerpen itu akan habis dibaca sekali duduk. Sekali duduk, betul. Itu yang memudahkan kita. secara semat gitu ya. Iya. Sematnya gitu. Ingat-ingat anak-anak kalau cerpen maka sekali duduk itu. Jadi cara mudah mengingat. Cara mudah mengingatnya benar-benar pendek, singkat Benar-benar gitu pendek ya, dan Bapak. singkat. Iya. Oke. Terus ciri yang lainnya apa Bu Oke. Apri ya? Ciri Selain yang lain. jumlah kata tadi Bu Apri ya. Selain dari jumlah kata, anak-anak, pada saat kita ingin menulis cerpen ya, tentu kita kan punya sumber ide, benar Iya, enggak? iya ada. Iya. Harus ada idenya Bu Apri kalau Betul. menulis itu. Cerpen itu sumber idenya yang tentu saja yang pertama adalah dari pengalaman pribadi. Selain pengalaman pribadi, kira-kira Kalau pengalaman orang lain boleh enggak Bu Apri? iya, Temannya maksudnya- curhat misalnya ya. Ada teman curhat, aduh kok bagus ini Kok ya bagus gitu ya? ya. Tapi nama otomatis harus diganti. Tentu. Kemudian tempat, misalnya teman ini sekolahnya di sini, ya kita ganti Ya, di betul, sekolah ya. mana gitu Bu Apri ya. Namanya juga rekaan kan Bu Apri tadi di awal menjelaskan bahwa Betul. cerpen ini rekaan, jadi kita merekayasa, tapi berdasarkan kisah nyata misalkan ya. berdasarkan kisah nyata. Mungkin ada yang kita alurnya mungkin ada kita ganti sedikit atau masalahnya kita buat yang lebih dramatis gitu. Betul. Mungkin ya Bu Apri ya. Oke, benar. Ya, itu tadi benar ide sekali. cerita Bu Apri ya. Dari ide cerita gini anak-anak ya. Apa yang telah ditambahkan oleh Bu Retno sangat benar sekali. Pada saat kita mengetahui ada suatu pengalaman yang unik, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, bisa pula pengamatan, bisa pula tentu saja ingat kita sambil mereka-reka. Karena cerita pendek adalah cerita rekaan. Tentu saja imajinasi, daya khayal di dalam sumber cerita kita itu juga bermain. Sehingga sumber cerita itu bisa dari kehidupan sehari-hari, pengalaman penulis sendiri, ataupun pengalaman orang lain.
Dan juga bisa dari daya khayal, bisa pula dari daya khayal itu kita sebut imajinasi. Kadang-kadang anak-anak ya dalam bahasa anak-anak sekarang ini, bahasanya anak-anak gaul, jangan halu, jangan halu. Bener-bener Iya, halu itu apa Bu Apri? Halusinasi. Iya, anak-anak biasanya gitu ya, halu gitu ya. Saya kira halu Bandung. Bukan ya Bu ya? Iya. Berhalusinasi. Tapi halusinasi itu kalau halunya bagus dan bisa ini ya membuat anak-anak itu menjadi kreatif gitu. Betul. Misalkan kemudian dicurahkan, ditulis menjadi sebuah karya, mungkin itu akan menjadi ini anak-anak yang kreatif itu menulis. Benar itu, sekali ya. Bu Retno. Jadi tentu saja anak-anak ya kalau kita membicarakan sumber cerita, tidak mustahil fakta itu juga bisa menjadi sumber cerita. Nggih Bu Retno nggih? Iya. Bisa itu. Fakta itu menjadi inspirasi yang paling bagus. Iya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya ketika menulis itu seorang penulis itu biasanya akan kaya imajinasi. Dari satu ide itu akan bisa kemana-mana. Imajinasinya itu bisa melebar kemana-mana. Iya. Ini seperti itu Bu Apri. Iya, gitu. Nah ini mungkin dari satu cerpen kalau idenya bagus, dia ditambahkan lagi tokoh, lama-lama jadi novel. Atau cerita bersambung ya, bisa menjadi, cerita bersambung. Bisa menjadi cerita bersambung. Pak Oke. Ali Roti suka baca cerpen dulu juga baca cerpen Pak Ali ya? Atau sampai sekarang Ya sampai sekarang. tokoh penulis cerpen yang Pak Ali suka siapa Pak Ali? Pak Ali Roti. Mirawe. Mirawe novel ya Bu ya, banyak. Iya, banyak novelnya. Oh iya, anak-anak. Putu Wijaya. Putu Wijaya juga masuk juga ke drama Budi nanti Dharma. itu. Pak itu Pak Budi Dharma. Pak Budi Dharma. Beliau waktu saya mahasiswa, beliau adalah rektor saya itu. Oh, rektor. Iya. Anak-anak yang terkasih, kalau kita berbicara masih sumber ide cerita anak-anak ya. Jadi ingat, pengalaman sehari-hari dari diri kita sendiri selaku penulis, kemudian orang lain, kemudian fakta bisa juga, imajinasi. Ciri lainnya, tidak melukiskan kehidupan pelaku secara keseluruhan. Mengapa anak-anak? Karena pendek. Iya. Karena pendek. Tidak terlalu detail gitu ya Bu ya. Iya. Ini bedanya dengan novel Bu Apri ya. Kalau novel itu kan kisah seorang tokoh ini bisa diceritakan mulai awal dia lahir sampai Betul, dia sampai mati dia mati. misalnya gitu ya. Atau sampai dia sukses atau bagaimana gitu. Kalau cerpen hanya sepenggal saja ya. Jadi pembaca ini kalau membaca cerpen tokohnya kita tahu wataknya ya mungkin hanya sekilas gitu ya Bu Apri ya. Karena gambarannya juga hanya sekilas gitu Bu Apri ya. Jadi ya untuk cerpen tidak bisa menceritakan keseluruhan. Dia hanya menceritakan peristiwa tertentu saja. Dia mengangkat satu masalah atau fokus ke intisari masalah tunggal. Jadi ingat anak-anak ya. Kemudian tokoh anak-anak. Cerpen memiliki ciri khas tokoh mengalami konflik. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya singkat dan padat. Bu, kalau misalkan ada pertanyaan loh ya, atau Bu Retno ya, kalau misalkan suatu cerita pendek tidak ada masalahnya, karena kan pengalaman saya hanya biasa-biasa saja. Apakah bisa disebut cerpen? Bisa, tetapi lebih bagus kalau ada konflik, karena sesuatu yang menarik karena adanya konflik. Kita nanti masuk ke strukturnya juga ya. Kemudian ciri lain, ingat kembali, tokoh harus mengalami konflik. Kalau tokoh tidak mengalami konflik, maka tidak akan menarik anak-anak. Kalau tidak ada konfliknya berarti ceritanya itu flat gitu, datar aja ya. Ceritanya nggak seru Bu ya. Nggak seru. Sama seperti kalau kita lihat sinetron dan nggak ada tokoh antagonisnya, nggak ada konfliknya, nggak ada cekcoknya, nggak ada penonton akhirnya nggak gregetan ya Bu ya. Iya. Nggak ada gemes-gemesnya. Memang harus ada konflik ya. Harus karena ada konfliknya ya. biar Bu, ya. menarik. Iya supaya menarik.
Kemudian selain itu cirinya juga beralur tunggal anak-anak. Namanya beralur tunggal itu bagaimana? Jalan ceritanya hanya satu. Jadi tokoh, pengenalan tokoh, ada latar, kemudian mengalami peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa, mengalami komplikasi nggih. Itu Iya, ya Bu Retno ya. Kemudian Iya. terakhir resolusi. Iya. Jadi itu maksudnya beralur tunggal. Artinya alurnya satu, Hanya satu. Nggak ada Tidak. konfliknya enggak banyak, hanya satu konflik. Hanya satu konflik. Satu konflik selesai gitu Heeh. Pak Apri, ya. Tidak sampai ada Muncul menceritakan konflik lain, ya. Atau menceritakan konflik tokoh lainnya betul. gitu Pak Apri, ya. Jadi ingat anak-anak ya, jadi hanya satu konflik atau satu masalah. Itu maksudnya alur tunggal, beralur tunggal. Penokohannya bagaimana anak-anak? Tentu saja penokohannya singkat. Tidak banyak penokohannya. Iya, dan tidak terlalu mendalam Bu ya. Menjelaskan watak tokohnya tidak terlalu mendalam gitu Bu, Benar. ya. Kemudian ciri terakhir, karena ini merupakan cerita fiksi, apa anak-anak cirinya? Iya, betul. Bersifat fiksi atau rekaan. Tetapi diingat bahwa masih dalam satu konteks cerminan suatu kebenaran. Iya, saya ingat dulu itu manfaatnya dari sastra itu sebagai mirror. Mirror itu cermin dari kehidupan. Jadi Iya. kita bisa bercermin dalam sebuah cerita, dalam cerpen, novel atau drama, misalnya itu kita Iya. sebenarnya bisa melihat kehidupan masyarakat kita. Ya, Betul, seperti itu yang ada, Ah, ah. adanya seperti itu. Jadi Iya. gambaran hidup ya Bu Retno ya. Iya. Jadi cerita pendek itu gambaran hidup anak-anak ya. Iya, Atau sastra secara sebelum umum. dilanjutkan Bu Apri, ini untuk mitra setia Malawapati FM, untuk anak-anakku apabila ingin bertanya tentang teks cerpen bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA 0856 45 736438 ya. Saya ulangi lagi, anak-anak bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA 085 645 736 438. Insya Allah nanti akan kami bacakan dan akan kami jawab. Ya, selanjutnya Bu Apri ini materinya tentang cerita pendek. Ada lagi Bu Apri? Anak-anak kita sudah berbicara tentang pengertian, kemudian tentang ciri-ciri. gitu ya, Bu Apri, ya. Sekarang kita membicarakan Tentang struktur Bu Apri, struktur, ya. Iya. struktur lebih dahulu ya. Struktur itu Oke. sangat penting ini Bu Apri. Dalam setiap teks itu pasti ada strukturnya. Jadi setelah pengertian, ciri-cirinya, itu strukturnya pasti ada. Oke. Terima kasih Bu Retno. Anak-anak yang terkasih, untuk struktur cerpen sesuai dengan apa yang kalian pelajari di buku siswa, tentu anak-anak masih ingat bahwa struktur cerita pendek meliputi 1. Orientasi, 2. Rangkaian peristiwa, 3. Komplikasi, 4. Resolusi. Orientasi itu apa Bu Apri ya? Ini Iya. tapi di setiap struktur biasanya selalu muncul kata orientasi Bu Apri ya? Iya, di setiap struktur Teks, ya, iya teks. ada. Ha-ha. Orientasi itu semacam pembuka atau pendahuluan gitu Bu Apri ya? Benar. Paragraf awalnya gitu kan ya. Nah, Uh-uh. kalau orientasi ini isinya tentang pengenalan tokoh Bu Apri ya. Iya. Ya, jadi tokoh-tokoh dalam cerpen itu diperkenalkan oleh penulisnya Oleh gitu Pak ya. penulisnya. Kemudian latarnya baik tempat, waktu gitu Pak Suasana, ya, suasananya. Jadi sekilas digambarkan di dalam orientasi. Kemudian barulah nanti muncul peristiwa atau masalah gitu ya. Ada di struktur yang kedua itu rangkaian Rangkaian peristiwa. iya. Rangkaian peristiwanya ini nanti akan muncul permasalahan
peristiwa yang tidak terduga gitu ya Bu Iya. Apri ya. Nah setelah itu baru komplikasi Bu Apri ya. Iya. Nah, komplikasi ini kejadian-kejadian yang dikembangkan oleh penulisnya itu Oleh dengan penulis. hubungan sebab akibat. Jadi kalau ada misalkan penyebabnya begini, tokoh ini berbuat seperti ini, maka akan muncul akibat seperti ini gitu Betul. ya. Jadi konflik itu munculnya di sini, di komplikasi ini, di struktur yang ketiga ini yaitu komplikasi. Iya. Baru nanti setelah muncul konflik dari yang melibatkan tokoh protagonis dan antagonis Bu Apri ya, maka akan diselesaikan oleh penulis itu Bu Apri ya. Iya. Resolusi pada bagian Bagian akhir. akhir. Iya. Pada Iya. bagian akhir dari cerpen ini konflik itu akan diselesaikan atau dibuat mereda gitu. Iya. Biasanya ini merupakan bagian penutup cerpen yang tapi cerpen itu bisa ini Bu Apri ya, endingnya itu bisa happy ending, Bisa happy ending, bisa sad ending. bisa sedih juga Bu Apri ya, Bisa sedih juga. tragis gitu ya, berakhir tragis, atau dibuat menggantung juga bisa Menggantung bisa. ya. Kalau menggantung itu yang bagaimana Bu Apri ya? Oke, anak-anak, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Retno benar sekali bahwa dalam struktur ada orientasi, biasanya ada di paragraf awal, rangkaian peristiwa, paragraf selanjutnya, komplikasi, paragraf yang menyampaikan suatu permasalahan dan resolusi akhir masalah. Jadi dalam resolusi bisa happy ending, tokoh utama mengalami kebahagiaan, sad ending, tokoh mengalami kesedihan, kemudian mengambang. Nah, pada saat kita sebagai seorang penulis ingin mengakhiri sebuah closing ya di dalam cerita kita, kita ingin membuat sesuatu yang membuat pembaca penasaran. Bisa kita tampilkan resolusi yang kita sebut mengambang. Tetapi pada umumnya anak-anak biasanya penulis cerita pendek atau cerpenis menggunakan pada umumnya ya Bu ya, Iya. menggunakan happy Happy ending. Iya, Kalau cerpen biasanya seperti itu ya. happy seperti ending. itu. Harapannya anak-anaknya setelah ini kalian nanti bisa menulis cerita pendek gitu ya. dalam aspek keterampilan menulis kalian. Oke, kita masuk ke setelah struktur. Unsur-unsur intrinsik ya Bu ya. Iya, unsur intrinsik. Iya, karena karya sastra itu dibangun oleh dua unsur Bu Apri ya. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang dibangun dari dalam karya sastra itu sendiri. Jadi anak-anak bisa menemui unsur intrinsik ini di dalam karya sastra tersebut gitu. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar dari karya sastra tersebut, berkaitan dengan biografi tokohnya, pendidikannya, kemudian latar belakang sosial budayanya, religinya dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi gaya penceritaan dari seorang tokoh. Nah, kita belajarnya di unsur intrinsiknya dulu itu. Mungkin anak-anak juga ini banyak belajar dari unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik cerpen ini apa saja Bu Apri ya unsur intrinsik cerpen? Bu Apri bisa dijelaskan Bu Apri ya? Ibu Retno yang kami hormati dan teman-teman serta anak-anak yang terkasih, kalau kita berbicara masalah unsur intrinsik cerita pendek, tentu yang berkaitan satu gagasan cerita anak-anak ya. Nah, gagasan cerita itu kita sebut apa anak-anak? Disebut dengan tema Bu Apri. Iya, gagasan cerita. Kita sebut tema. Jadi yang pertama itu adalah tema. Kemudian tentu saja tadi anak-anak pada awal kutipan dikenalkan tokoh, yaitu tokoh Ani kan tadi ya. Iya. Kemudian ada tokoh yang lain. Maka unsur intrinsik cerita pendek selain tema apa? Penokohan. Di dalam penokohan tentu kita masukkan pula
karakternya atau wataknya. Nah, selain itu apa unsur intrinsik yang lain? Kutipan cerita tadi ingat anak-anak ya. Ani latihan tari. Dalam sebulan mereka harus mengikuti lomba. Saat akan berangkat ternyata terjebak macet. Ternyata alhamdulillah mereka bisa melampaui melalui masalah macet tersebut sehingga bisa tampil mengikuti perlombaan. Nah, ini kita sebut apa anak-anak? Alur atau plot atau jalan cerita. Jadi selain tema, kemudian penokohan, alur atau plot atau jalan cerita. Nah, apalagi tadi dikenalkan dalam kutipan kan tokohnya Ani. Ani itu termasuk kata ganti orang ketiga. Maka unsur intrinsik cerita pendek juga adanya sudut pandang atau point of view. Ya, tokohnya tadi Ani anak-anak ya. Oke anak-anakku yang hebat. Kalau kita sudah tahu unsur intrinsik selain tema, alur atau plot, penokohan, karakter dan sudut pandang atau point of view, tinggal satu saya tambahkan, yaitu cerita itu kan ditulis ingin punya tujuan ya, disampaikan ke pembaca ya, tentu kan? Oke. Kemudian pembaca mendapatkan sesuatu pesan. Setelah membaca cerita ini, aku merasakan motivasi untuk belajar dengan giat. Setelah membacakan ini, aku ingin membahagiakan orang tuaku. Setelah membaca cerita pendek ini, aku harus menjadi yang terbaik sebagai pahlawan dalam keluargaku. Anak-anak, maka unsur intrinsiknya adalah pesan atau amanat. Jadi pada saat di dalam karya sastra khususnya cerpen ini masuk ke amanat. Oke, Ibu ulangi kembali ya. Unsur intrinsiknya gagasan cerita kita sebut tema. Kemudian kita kenalkan tokoh kan? Kita kenalkan tokoh kita sebut penokohan. Penokohan kan punya karakter. Sama kita sebut pula karakter atau perwatakan. Kemudian ada jalan ceritanya, kita sebut alur atau plot. Kemudian kita berposisi sebagai siapa? Jika orang ketiga maka sudut pandang atau point of view orang ketiga. Misalkan tokohnya aku, maka sudut pandang orang ke-1. Kemudian amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Oke anak-anak ya, itu unsur intrinsiknya ya. Bisa ditambahi oleh Bu Retno atau mungkin Iya. Unsur intrinsiknya tadi selain penokohan ya, sudut pandang, point of view sudah, amanat. Ya ada ini Bu, watak, karakter sudah, watak dan perwatakan ya, watak dan penokohan tadi betul. sudah. Setting Bu, latar. Iya ya. Latar. Latar ada latar Latar, tempat, iya. ada latar waktu. Di kutipan tadi juga sudah di. Iya. Ada lagi Pak Prawoto? Pak Prawoto ditambahkan bisa untuk unsur ditambahkan Pak intrinsik Prawoto ya. latar atau Jadi, setting anak-anak ya. Iya. Saya nambahi bahwa di unsur cerita ada yang poin yang paling penting itu ada konfliknya. Iya. Jadi ketika kita membaca sebuah cerpen, ada pelajaran, ada di mana titik-titik mulai terjadi penyebab konflik dan akhir dari sebuah konflik. Jalan akhirnya atau biasanya orang sering menyebut bahwa di tengah-tengah itu ada konflik, sebelum konflik dan akhirnya konflik. Itu tambahan saya. Ya kalau konflik itu memang penting ya Pak Prawoto ya, supaya ceritanya tidak flat gitu Pak ya. Iya. Itu yang tadi Bu Apri. Jadi ini ada pertanyaan Bu Apri ya, karena waktunya ini sudah masih 20 menit ya. Ada pertanyaan dari anak-anak. Jadi Bu Apri, Pak Prawoto bisa membantu untuk menjawab ya. Ini dari Fitriani, SMP Negeri 1 Sugihwaras.
Ini Bu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu narasumber yang saya hormati, ini apa yang harus diperhatikan sebelum menulis cerpen? Ini berarti kiat-kiatnya. Ini Pak Prawoto, ya Pak Prawoto, ya Pak. Kiat menulis cerpen, Pak. Sebelum menulis cerpen itu apa yang harus diperhatikan, Pak Jadi, Prawoto? tahapan menulis cerpen itu sebenarnya banyak. Iya, Istilahnya kalau mau yang sederhana itu pokoknya kita nulis. Jadi ada tahapan sederhana, ada mahir, ada yang sudah sangat mahir. Jadi yang pertama kali perhatikan adalah sebenarnya adalah pesan atau amanat apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita menulis sesuatu ada amanat atau pesan moral atau pesan kehidupan yang ingin disampaikan kepada pembaca, itu penting sekali. Dari situ kita tarik sebuah garis cerita, kita bangun menggunakan unsur-unsur intrinsik yang sudah dijelaskan Bu Apri tadi. Mulai dari alurnya mau bagaimana, siapa tokohnya, sudut pandang yang akan terus kita menggunakan kata aku atau nama orang. Kalau ini pengalaman pribadi bisa pakai aku, tapi kalau pengalaman pribadi tapi tidak mau ini diketahui orang bahwa ini sendiri bisa disamarkan dengan orang lain. Namanya Ya, diganti. namanya. Sehingga nanti ketika menulis aku akan begini ya. Yang paling penting lagi setelah amanat yang ingin disampaikan adalah ada alurnya. Supaya tulisan itu tidak sekedar cerita alur seperti catatan harian atau berita. Kan ada konfliknya tadi. Ada konfliknya, terus biar tidak seperti catatan harian yang murni, beri ruh di dalam sebuah cerita itu dengan cara menuliskan, menggambarkan suasana yang terjadi di dalam cerita. Contohnya begini, kalau siang ini kita sedang siaran terus kita hanya menulis siang ini kami bertiga sedang siaran di Radio Malopati. Berempat ini sama Pak Ali. Berempat. Siang ini kami berempat sedang siaran di Radio Malopati. Itu kalau ditulis itu kan sederhana, tapi kalau ditulis terus kan harus ada ruh nyawanya, ada suasana. Siang yang terik. Ya, terik itu kan tidak perlu harus pas. Biar pembaca Pembacanya itu ikut merasakan gitu ya. Siang terik panasnya. kami tetap menuju ke Radio Malopati dengan mengendari sepeda motor. Melewati hutan. Saya kan dari hutan. Melewati hutan. Atau dari rumah, terus kita terpantul-pantul di atas kendaraan. Kita berhenti di lampu merah. Dan 100 meter dari arah Radio Malopati kita harus terhenti karena lampu merah dan seterusnya. Jadi diberi tidak sekedar siang ini ke Radio Malopati, pasti begitu. Jadi nanti akan indah terus. Ketika kita sampai di Malopati, kita gambarkan bangunan Radio Malopati itu kayak gimana ya. Kita sampai di depan studio Malopati yang catnya berwarna apa, tinggi bangunannya bagaimana, masuk ke latar, suasana di sekitar Radio Malopati. Oh ternyata Radio Malopati berada di sekitar masjid yang halamannya sangat luas. Di sana banyak orang yang sedang atau sudah menjalankan sholat zuhur. Kami langsung masuk ke bangunan yang catnya berwarna putih cerah, yang menjadikan kita makin semangat. Contohnya kayak gitu. Jadi, tapi ini tahapan lanjutnya. Tapi saran saya untuk menulis cerpen adalah tahu amanat dulu, karena ini cerpen. Amanat yang mau disampaikan apa gitu. Setelah itu tulis saja, tidak usah pakai menggunakan cara-cara yang istilahnya cara-cara teoritis. Tidak usah teoritis ya. Tulis saja sehingga nanti, karena nulis dan ngedit itu pekerjaan yang berbeda. Gitu. Jadi kita nulis saja, nanti kan kita sampaikan ke gurunya, Bu ini bagaimana kan? Nah, setelah letak kita sebagai pengajar, oh ini dicoret, oh ini ditambahi. Karena ketika kita menulis itu tidak mungkin langsung jadi penulis cerpen hebat, itu nggak mungkin dia langsung hebat. Pasti dia melalui proses yang seperti kita. Hanya kita mau konsisten, istiqomah untuk menulis terus atau tidak. Saran saya itu. Itu terima kasih Pak Prawoto. Ini selanjutnya ini Pak Prawoto ya, dari Ananda Bella Cahya Novelia dari SMP Negeri 1 Sukasewu ini. Sukasewu ini apa perbedaan struktur cerita? Tadi ada rangkaian peristiwa dan komplikasi. Itu Bu Apri, rangkaian peristiwa dan komplikasi. Jadi selain bertanya ini Bu Bella ini juga nitip salam ini untuk Bu gurunya ini Bu Nurul di SMP Sukasewu. Bu Nurul Istiqomah.
Ya ini cinta Iya. gurunya ini. Tadi Bu siapa Fitriani ini SMP Sugiwaras ini salam untuk Bu Yusiati. Wah. Ya Bu Apri mungkin bisa Oke. ini ya rangkaian peristiwa dan komplikasi perbedaannya gitu Bu Apri. Oke, Ananda Bella, terima kasih sayang yo. Kamu betul-betul hebat nak. Siang-siang ya mendengarkan dengan tekun perbedaan peristiwa, rangkaian peristiwa dengan komplikasi anak ya. Di dalam rangkaian peristiwa, kita selaku penulis itu menuliskan paragraf-paragraf yang merupakan peristiwa, di mana peristiwa tersebut nanti akan berkaitan erat dengan adanya konflik. Nah, paragraf komplikasi itu adalah paragraf yang menyatakan suatu masalah. Tokoh mengalami apa, masalah apa. Nah, pada saat tokoh mengalami suatu permasalahan, kita sebut paragraf itu adalah paragraf komplikasi atau konflik. Tapi kalau hanya mengenalkan tokoh mengalami suatu peristiwa, masih dalam rangkaian peristiwa. Biasanya Kak Bella ya tadi ya? Iya. Kak Bella ya. Biasanya posisi rangkaian peristiwa dan paragraf komplikasi itu ada di tengah. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk mencermati Membedakan, paragraf-paragraf tersebut. Pada saat orientasi mengenalkan tokoh, mengenalkan latar, ia ada di posisi paragraf awal. Monggo ditambahi oleh narasumber Ibu Retno atau Pak Praworto. Mungkin sudah cukup jelas Pak Pri ya. Oke. Ini kita lanjutkan lagi karena banyak ini. Oh iya. Yang pertanyaan ini saya rekap ini banyak. Dari Fidaya Cahya Noval dan ini SMP 1 Sugiwaras juga. Apakah tokoh utama itu hanya berkonflik dengan tokoh lain, Bu? Misalnya tokoh apa ya? Apakah dia antagonis. tidak bisa ya protagonis itu apakah dia berkonflik dengan yang antagonis? Oke, Apakah dia tidak bisa berkonflik dengan keadaan? Wah, Oh. ini pertanyaannya Bagus, ini hebat. bagus ini. Bagus sekali. Apakah dia tidak bisa berkonflik dengan keadaan? Gimana monggo Bagus. Bu Apri atau Pak Prawoto? Oke, nanti bisa ditambahi Iya, Pak ditambah Prawoto. Prawoto. Hebat Konflik sekali. dengan keadaan ini. Anak-anak yang terkasih, namanya konflik itu kan tidak harus dengan tokoh antagonis, bisa dengan diri sendiri. Meruntuhkan ego itu juga suatu konflik ya. Kemudian kondisional kita saat ini, aduh masa pandemi, kita dalam kondisi tidak bisa bergerak dengan bebas. Pada saat aku kangen temanku, aku tidak bisa memeluk mereka. Nah, ini kan tidak harus dengan tokoh antagonis. Jadi bisa dengan konflik dengan kondisional yang saat ini kita temui, berkonflik dengan diri sendiri, atau mungkin berkonflik dengan tambahan-tambahan suasana-suasana yang bisa kita rangkai dalam nanti suatu bentuk permasalahan dalam cerita tersebut. Gitu jawabannya. Monggo Pak Prawoto ditambahi. Ya, jadi anak-anak harus memahami bahwa konflik itu tidak selalu fisik. Jadi kan konflik pemikiran, konflik Iya. internal dalam sebuah tokoh, seorang tokoh itu juga bisa dianggap konflik. Jadi ketika seseorang menulis sebuah cerpen, anak-anak tidak harus si A dengan si B. Konflik pada diri sendiri Iya. itu juga terjadi konflik. Konflik batin, Konflik Pak batin. ya. Konflik batin. Nanti ini akan mengarah pada konflik tidak harus sama protagonis antagonis, itu nanti Iya. mengarah pada ini loh. Sudut pandang orang itu sebagai apa? Dia pencerita atau Iya. serba tahu atau Iya. apa itu. Kalau dia serba tahu, tidak mesti dia yang Dia berkonflik. berkonflik. Oh, Orang lain yang orang berkonflik lain, bisa iya, tokoh iya. A dan B, tapi mereka sama-sama curhat ke tokoh utama kan bisa. Jadi Iya. anak-anak nanti perbanyak membaca cerpen sehingga wawasan kita semakin Semakin banyak, bertambah. semakin Kalau luas gitu ya, ya. kalau yang di SMP ini memang anak-anak diberikan teks cerpen supaya anak-anak nanti bisa memahami cerpen-cerpen sederhana. Kalau nanti sudah SMA, sudah umum, sudah kuliah, akan ada banyak cerpen yang kualitasnya bagus dan butuh pemikiran dan yang ditanyakan-tanyakan itu akan terjawab semua. Iya. Bahkan sudut pandang orang pertama, orang kedua, ada orang ketiga yang tidak pernah kita tahu. Gitu. Oke. Jadi saran saya ya anak-anak banyak membaca cerpen, Iya. atau nanti minta dibacakan gurunya, gurunya Iya. biar baca ini. Iya.
Terima kasih Bapak Ibu narasumber atas jawaban-jawabannya. Mungkin ini waktunya sudah akan usai. Tak terasa ini Bu Apri ya. Iya. Nah, ini saya bacakan saja beberapa, mungkin tidak akan dijawab pada siang hari ini, nanti akan bisa dijawab melalui WA. Ini saya sebutkan saja nama-namanya karena terima kasih sudah bertanya, sudah berperan serta dalam acara siang hari ini. Ada Ananda Tian Anggraini dari SMP Negeri 2 Padangan, ada Prasista Nasya Zerlinda dari SMP Negeri 1 Bojonegoro. Ini pertanyaannya sebenarnya bagus ini. Tentang pekerjaannya nanti apa ya Pak yang bisa dicapai kalau kita mau belajar cerpen? Ya, Banyak sekali. banyak sekali. Iya, nanti bisa kita jawab melalui WA ya. Iya. Kalau masih Fadila mungkin Tur 1-2 menit Nabila dulu. Aris Tati SMP Negeri 1 sudah Sukosewu. dikenalkan tokoh. Iya. Kemudian Vika, Ananda Vika dari SMP Negeri 2 Bojonegoro, terima kasih. Kemudian ada Nanda Melani Khairotunisa dari SMP Negeri 1 Borno. Ini menyampaikan salam untuk ibu gurunya yang tercinta, Bu Lulu Aisyah ya. Kemudian ada Andika Saputra dari SMP Negeri 1 Gayam. Dan ada Ananda Jasila Naswa. Ini masih banyak ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ini ada Dewi Fitriani dari SMP Negeri 5 Bojonegoro ya. Masih banyak yang bertanya, mungkin nanti kita akan bisa sapa satu persatu ya. Untuk siang hari ini, oh ini ada dari SMP 7 ini Bu Apri, muridnya Bu Apri nih. Iya. Yulian Cahyani Bu Apri. Heeh. Ya, ini nanti dijelaskan Bu Apri ya, menanyakan Terima tentang kasih. alur tunggal ini. Salam buat Bu Apri. Bu Apri hebat terima katanya. kasih. Ya, Semuanya hebat. semuanya hebat, anak-anak juga hebat ini ya. Dari kami berempat yang siaran pada siang hari ini, saya Bu Retno Susanti, Bu Apriwati, kemudian ada Pak Prawoto yang jauh-jauh dari Gondang, kemudian ada yang terhormat Pak Ali Roti yang berkenan hadir selalu mendampingi kami ya untuk siaran pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat. Demikian juga anak-anakku selalu sehat ya. Jangan patah semangat, selalu ditingkatkan semangat belajarnya. Ya, itu pesan saya untuk anak-anak. Semoga di masa pandemi ini tetap semangat belajarnya. Karena ini bulan depan ini tinggal menghitung hari kita sudah pas ya penilaian ya. akhir semester ya. Akhir semester. Iya. Ini sebelum kita tutup, Bu Apri ada pesan untuk anak-anak? Monggo Bu Apri, terus Pak Prawoto nanti. Oke anak-anak, terima kasih sekali. Kita bisa bersama dalam luring kali ini karena apa? Karena berkat kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Kasih. Jadi jaga kesehatan, semangatnya harus tinggi, harus menjadi pribadi yang luhur. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe. Terima kasih.